Oke, baik. Di video kali ini kami akan jelaskan berbagai kemungkinan yang bisa mengakibatkan mesin auto tartil rusak ya. Oke. Kemudian komponen apa saja yang bisa rusak seperti itu. Kita coba cek dari belakang. Nah, di sini ada soket audio ya. Soket audio, kemudian ini ada kit player dan MMC ya. Ini terhubung langsung dengan amplifier. Pada suatu kala itu kemungkinan bisa terkena petir, amplinya terkena petir, kemudian karena amplinya itu terhubung ke mesin ini, dicolokkan gitu, ada tegangan dari ampli masuk ke mesin ya. Itu bisa mengakibatkan dia tidak mau play, kemudian ini mati total. Kalau tidak mau play, itu harus dicek dulu. Yang pertama itu kabelnya itu cek ulang dia konslet atau enggak antara plusnya dengan groundnya ya. Jika memang konslet, itu pasti menjalar ke sini, ke DF player ya, atau kit player. Nah, biasanya kit player ini akan panas. Tandanya apa? Ketika dipegang dia panas, ataupun yang kedua, ketika dia di play manual, itu dia tidak mau ya. Kemudian di play tidak mau juga filenya yang ada di MMC itu rusak, ataupun MMC nya juga rusak ya. Jadi kemungkinannya bisa dari kabel, kemudian kit player dan MMC nya. Itu perlu dicek semuanya antara ketiga komponen tersebut. Nah, jika memang udah tanggung rusak, pastikan dahulu untuk kabelnya itu dicek dulu. Kemudian yang kedua, komponen kit player itu diganti, dan MMC nya dicek di laptop, dia masih terbaca MMC nya atau enggak. Karena biasanya kalau misalkan kit player ini panas, kan bodinya panas gitu, kena MMC, jadi dia ikut panas. Panasnya bisa mengakibatkan MMC-nya rusak. Jadi dicek satu persatu antara ketiga komponen tersebut ya. Sudah dipastikan antara ketiga tersebut ada yang rusak gitu ya. Ini untuk urusan tidak mau play. Atau bisa juga dia nggak mau boot ketika dihubungkan ke listrik atau 5 volt. Ini semua tegangan itu pakai 5 volt ya, jangan pakai 12 volt. Kalau dikasih 12 volt, ini jelas mati semua komponennya, karena ini bekerja di 5 volt ya. Biasanya kadang kalau misalkan ini komponen rusak, kadang ketika dimasukin DC, dia hanya bunyi pip gitu, nggak selesai. Itu harus dilepas, pegang sininya, ini pasti panas. Nah, kalau panas ini langsung harus dicopot. Nah, ketika ini dicopot, bentar, ini agak susah. Ya. Ketika ini dicopot, harusnya itu kita hidupkan, dia normal. Nah, ini tanda ini rusak ya. Kalau bip terus, bip itu ketika dimasukin tegangan bip terus ya. Yang harus dilepas pertama ini adalah ini. Barangkali ini panas, rusak ya. Nah, kalau misalkan dia mau hidup normal, jamnya berdetik, kemudian ini jadwalnya juga terbaca, ini pastikan ini harus diganti. Tapi kalau misalkan ini udah dicopot, ternyata masih pip terus, kemungkinan besar ini rusak ya. Ya, oke. Ini sudah dicopot, masih bip aja ketika dipasang seperti ini, dia bunyi pip nggak berhenti-henti, ini pasti rusak ya. Jadi dia harus diganti kalau misalkan udah dicopot seperti ini dan bunyi bip terus. Oke.
Jadi kita dapat dua ya. Kerusakan ini bisa mengakibatkan tidak manual play, kemudian dia juga bisa identifikasi bahwa ini rusak. Kita pasang lagi. Nah, kemudian untuk cara pengecekan kedua, ini coba untuk konsletkan di bagian sini ya, 1 2 3 4 ya, nomor 4 ke ground. Kalau yang normal itu dia mau play ya, mau play dan bunyi klik ya. Ini menandakan kalau di kayak gini dia mau play, artinya DF player bagus, MMC bagus ya. Oke, cara ngeceknya seperti ini. Ini mau nyala, berarti ini bagus. 1 2 3 4. Nah, berarti konsletan ke ground ini kan ground gitu. Itu cara mengecek DF player ataupun kerusakan di DF player. Kemudian kita bahas yang di bagian sini ya. Ini ada DS3231. DS3331 ini untuk menyimpan data file, kemudian dia real time clock, kemudian real time clocknya itu ada baterainya juga. Baterainya itu untuk backup. Nah, kalau misalkan ini ya, ini kan udah menit ke 9 ya, lebih 42. Kemudian kita lepas, tunggu selama 1 menit, kita hidupkan. Kalau waktunya itu ke 00 ataupun dia reset ya, tidak sesuai jamnya. Nah, ini kan sesuai jam ya. Kalau misalkan ini 00, ini 00, ini juga 00. Nah, ganti baterainya. Biasanya baterainya udah habis. Ini karena ini tugasnya untuk backup waktu ya, pada saat mesin itu mati, supaya tidak set lagi. Jadi kalau misalkan waktunya tidak sesuai, baterainya diganti. Ini baterainya itu tipenya CR2032 ya. Itu baterai BIOS seperti ini. Nah, jika ini rusak, apa aja sih yang diakibatkan oleh kit ini? Yang pertama, bisa kemungkinan LCD-nya itu tidak mau normal ya, tidak mau normal. Kalau misalnya ini konslet, ini udah pasti LCD-nya juga ikut konslet ya. Kemudian karena ini kan koneksinya itu paralel dengan ini, LCD itu koneksinya paralel dengan RTC ya, untuk pengkabelannya itu paralel, hanya beda alamat di codingannya gitu ya. Yang pertama itu bisa mengakibatkan LCD tidak mau nyala. Kemudian yang kedua itu waktunya tidak mau berjalan, atau tertulis di sini 165 165 165. Kemudian yang ketiga itu adalah jadwalnya itu tidak mau normal sesuai dengan settingan. Kemudian tidak mau di set ya, ataupun tidak mau di set gitu ya. Ini kerusakan ada di bagian sini. Oke. Itu untuk tugas-tugasnya di kit yang RTC 3231 SN dan memori seperti itu. Jadi yang pertama, saya ulangi lagi, LCD nggak mau hidup normal.
Kemudian yang kedua itu waktunya kacau, tidak sesuai. Yang ketiga ini tidak mau berdetik. Kemudian jadwalnya juga tidak mau tampil ataupun kacau. Itu tugasnya ini. Nah, kemudian komponen LCD ya. LCD itu seharusnya ketika dihubungkan dia akan menyala, kemudian dia kedip. Itu LCD yang normal. LCD yang enggak normal ketika dihubungkan dia mati pet semua, ataupun dia hanya blank putih, di sini ada kotak-kotak. Itu tandanya dia rusak. Tapi ini bisa juga diakibatkan oleh ini dan ini. Karena data yang dibaca ini adalah data dari sini. Gitu ya. Jadi yang pertama pastikan untuk mengecek LCD, pastikan dulu ini dilepas. Ya. Ini dilepas. Kemudian ini dilepas. Cara cek LCD. Kita pasang. Dia harusnya mau nyala langsung. Ya. Ini mau nyala langsung. Tapi muncul tulisan kotak-kotak. Ya. Ini kan tidak ada program yang dia baca ya. Dan kabelnya itu bagus koneksinya. Ya. Tidak ada kabel yang terpotong ataupun lepas ya. Seperti itu. Nah, kemudian cek juga untuk di bagian sini. Ini ada jumperan. Ini jumper untuk menghidupkan LED yang ada di samping sini untuk backlight. Nih, seperti ini ya. Kita lepas, LCD mati. Kita pasang, backlightnya nyala. Pastikan cek ini. Barangkali ini terlepas ataupun kendor dan lain sebagainya, ini mengakibatkan LED backlightnya nggak mau nyala seperti itu. Oke, kemudian kabel-kabelnya oke. Kabel oke, ini oke. Pasti ketika dihidupkan walaupun tanpa WMOS dia mau nyala walaupun keluar tulisan kotak-kotak seperti ini. Nah, itu untuk LCD-nya. Nah, kemudian kita pasang WMOS-nya. Nah, kalau untuk bagian WMOS-nya ini ya, kerusakan yang bisa diakibatkan oleh WMOS ini, yang pertama, yang pas pertama itu tadi saya jelaskan ini, dia hanya bunyi bip ya. Yang kedua dia panas. Yang ketiga wifi-nya tidak mau connect ataupun tidak ada wifi yang tampil. Kalau wifi connect kan itu tergantung juga dari HP-nya ya. HP-nya masukin passwordnya itu benar atau enggak, kemudian dia mau masuk menu atau enggak, itu semua ada di sini. Kalau sepengalaman kami itu, kalau misalkan kerusakan ini biasanya tandanya hanya satu, mesin nggak mau hidup, kemudian bunyi pip keras banget ini. Pip ketika dipasang ya pip terus, nggak berhenti seperti ini, pip terus. Jadi yang perlu dicek, ini lepas, ini pasang, kasih tegangan 5 volt. Kalau dia masih pip, ini pasti rusak, harus diganti seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian relay, nah ini kan relay untuk klik ya, relay untuk klik. Ini ngeceknya tadi yang 1, 2, 3, 4. Nah,
Ketika dia on, lampu LED ini on, ini pasti on. Ini on, ini akan menghidupkan relay. Jika tidak mau klik-klik, artinya ini relay bisa rusak. Ya. Dengan klik. Nah, bunyi klik ya. Pasti ini rusak. Ataupun ada komponen transistor di bawah relay ini ada yang rusak. Gitu. Jadi lebih baik cek tegangan, cek satu persatu komponennya. Oke, itu adalah penjelasan tentang mesin auto tartil maupun bel ya. Ini sama saja karena mesinnya itu basicnya sama. Mesin untuk bel dan auto tartil itu basicnya sama. Semua menggunakan komponen ini dan cara kerjanya juga sama. Hanya saja bedanya itu paling di codingannya. Beda di codingan dan memori penyimpanannya. Kadang untuk khusus untuk mesin auto tartil settingannya kami simpan di sini. Di sini juga ada memori ya. Kemudian untuk data jadwal di sini. Dan di bagian announcer itu juga ada di sini. Ya. Untuk mesin bel, untuk data announcer ada di sini. Ya. Oke. Ada di memori ini khusus untuk bel, karena yang di bel itu membutuhkan memori yang cukup besar untuk datanya. Oke, itulah untuk penjelasan mengenai kemungkinan kerusakan yang terjadi di mesin auto tartil maupun bel otomatis. Silakan cek satu persatu untuk komponennya. Jika ada pertanyaan bisa konsultasi ke kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami supaya kami bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.